Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu famay yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan tema Strategi Berwirausaha di Era Pandemi yang akan disampaikan oleh CEO Yudiantara Property. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, juga sebagai uswatun hasanah bagi kita semua umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Yang terhormat Bapak Ahmad Damiri SSY MAG selaku Ketua STIES Indonesia Purwakarta, yang kami hormati Bapak Yudhistira Adi Maulana SOSI CHCHT selaku pemateri kita pada hari ini, yang kami hormati Waka 1 Bidang Keuangan Ibu Hajarina Nurhayati SOS MSI, yang kami hormati Waka 2 Bidang Keuangan dan Umum Ibu Farida Nur Azizah SPD, yang kami hormati Waka 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Muhammad Cahyo Sucipto SPD MPD, yang kami hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Bapak Jalaluddin SEME, yang kami hormati Ketua Perbankan Syariah Bapak Ahmad Saifuddin MUD, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Kang Dede Palahuddin, yang saya hormati Ketua Pelaksana webinar kita pada hari ini, Kang Alfi Mayaranto, yang saya hormati Presiden BEM beserta jajarannya, Ketua DPM beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Himakansya beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua UKM Futsal beserta jajarannya, Ketua UKM Mapala beserta jajarannya, Ketua UKM Manis beserta jajarannya. Dan yang saya hormati seluruh jajaran staf kepanitiaan dan seluruh peserta dan juga para tamu undangan. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi STIES Indonesia Purwakarta. Saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pemaparan. Akan saya bacakan terlebih dahulu aturan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan virtual ini. Beberapa aturan tersebut diantaranya yang pertama, mohon tidak mengaktifkan mikrofonnya selama kegiatan berlangsung kecuali mikrofon yang telah ditunjuk oleh MC. Yang kedua, mohon untuk mengaktifkan mode kameranya. Ketiga, mohon untuk mengisi link daftar hadir. Dan yang terakhir, mengikuti acara webinar sampai dengan selesai. Hadirin sekalian, peserta webinar dan segenap para tamu undangan, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Baiklah,
Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh Kang Aji Suryadi dan sari tilawah oleh Teh Hanifah. Kepada Kang Aji Suryadi dan Teh Hanifah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijarah an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, terima kasih kepada Kang Aji Suryadi yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan juga kepada Teh Hanifah yang telah membacakan sari tilawahnya. Semoga keberkahan dari ayat yang telah dibacakan tadi menjadi catatan pahala kebaikan bagi yang membacanya pada khususnya dan bagi kita semua yang mendengarkan pada umumnya. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati dan seluruh peserta webinar, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar kita pada pagi hari ini, yaitu Kang Alfi Mayaranto. Kepada Kang Alfi Mayaranto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard walam yakun syarikun fil mulk. Alhamdulillah tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan, sehingga dari banyak kenikmatan tersebut kita tidak bisa menghitungnya. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa panji-panji Islam, membawa ajaran-ajaran Islam dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Yang saya hormati jajaran dosen STIS Indonesia Purwakarta, yang saya hormati Bapak Yudhistira Adi Maulana, Esos I CHT. Jazakallah khairan katsira Pak, sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kita semua. Dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kekuatan Islam bukan hanya dibangun dari sektor dakwah dan juga bukan hanya dibangun dari sektor perekonomian. Begitu juga tidak hanya dibangun dari sektor pendidikan. Nah, ketiga hal sektor tersebut berpengaruh besar terhadap kekuatan Islam. Salah satunya adalah dari sektor perekonomian. Seperti pada zaman dahulu, ketika para sahabat kaya raya atau sahabat agnia yang memiliki kelebihan harta bendanya, mereka menggunakan harta bendanya untuk kekuatan Islam. Seperti yang kita tahu, agnia pada zaman dahulu salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mensedekahkan seluruh hartanya, sekitar 2.000 dinar atau mungkin bisa kalau saat ini dirupiahkan itu sekitar 2,4 miliar. Begitu besar antusias Abdurrahman bin Auf karena memiliki kelebihan harta untuk kemajuan Islam. Bukan hanya Abdurrahman bin Auf, tetapi juga ada Utsman bin Affan sebagai khalifah kedua dari setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, khalifah ketiga yang menyumbangkan 300 untanya dan juga 100 dinar atau mungkin dirupiahkan 1,4 miliar untuk keperluan perang Tabuk pada saat itu di daerah Tabuk, peperangan antara umat Islam melawan Romawi. Nah, maka dari itu kekuatan Islam, kekuatan perekonomian sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan Islam. Maka kami perwakilan dari
Himpunan Mahasiswa STIAS Indonesia Purwakarta dengan mengadakannya webinar ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan giroh atau semangat teman-teman semua dalam berwirausaha dan memajukan perekonomian Islam sehingga bisa lebih pesat lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alfi Mairanto yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Kang Dede Palahudin. Kepada Kang Dede Palahudin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua STIAS Indonesia Purwakarta Bapak Ahmad Damiri SSY MAG, dan yang saya hormati Wakasatu Bidang Akademik Ibu Hajarina Nurhayati SOS MSI, dan yang saya hormati Wakadua Bidang Keuangan Ibu Farida Nur Ajijah SPD, dan yang saya hormati juga Wakat 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Cahyo Sucipto SPD MPD, dan yang saya hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Jalaluddin SEME, dan yang saya hormati Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Siti Rohmat SEMH, dan yang saya hormati juga saya kagumi pemateri kita Bapak Yudhistira Adi Maulana SOS ICH-CHT, dan yang saya hormati rekan-rekan Ormawa STIAS Indonesia Purwakarta yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya hormati juga kawan-kawan rekan-rekan masyarakat STIAS Indonesia Purwakarta peserta webinar ekonomi syariah dalam tema strategi berwirausaha dalam masa pandemi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkait dengan diadakannya webinar ekonomi syariah, pada saat kita membuat suatu broker, kemudian kita disahkannya di dalam sebuah rapat kerja, tadinya itu berbentuk offline, ya, dan temanya pun berbeda. Waktu dulu itu temanya strategi pemuda berwirausaha. Namun keadaan tidak memungkinkan, ya, kita harus menjaga jarak dan kita harus menjauhi kerumunan, maka terpaksa Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah mengadakan suatu seminar tapi berbentuk virtual, ya. Meskipun dengan berbentuk virtual kita tidak harus patah semangat dalam pembelajaran, harus siap memenuhi kebutuhan untuk di masa depan, ya. Kepada semua masyarakat STIAS Indonesia Purwakarta, yuk kita ramaikan, kita ikuti kegiatan-kegiatan Ormawa STIAS Indonesia Purwakarta yang khususnya di Hima Ekonomi Syariah, Hima Eksyariah. Yang pertama, Hima Ekonomi Syariah telah mengadakan kajian-kajian. Yang keduanya, Hima akan mengadakan sebuah pelatihan penulisan jurnal, ya. Dan yang ketiga, kita akan melakukan bakti sosial. Yang keempat sudah berjalan adalah pelatihan public speaking. Alhamdulillah itu bermanfaat untuk kita semua selaku mahasiswa-mahasiswi STIAS Indonesia Purwakarta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pesan saya kepada masyarakat STIAS Indonesia Purwakarta, jangan mau besar karena sebuah lembaga, tapi besarkanlah lembaga itu karena diri kita, karena kemampuan kita, karena intelektualitas kita untuk sebuah lembaga yang lebih maju lagi.
Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dede Palahuddin yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Sekret Prodi Ekonomi Syariah Ibu Siti Rohmat SEMH. Kepada Ibu Siti Rohmat SEMH dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yudhistira Adi Maulana, Esos ICH CHT. Yang kami hormati Bapak Ahmad Damiri, SSY MAG, selaku Ketua STIES Indonesia Purwakarta. Yang kami hormati Ibu Hajah Rina Nurhayati, Esos MSI, selaku Wakil Ketua 1 STIES Indonesia Purwakarta. Yang kami hormati Ibu Farida Nur Ajijah SPD, selaku Wakil Ketua 2 STIES Indonesia Purwakarta. Yang kami hormati Bapak Cahyo Sucipto, SPD MPD, selaku Wakil Ketua 3 STIES Indonesia Purwakarta. Yang kami hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Jalaluddin SEME. Dan yang saya hormati panitia, seluruh panitia yang telah menyiapkan webinar pada pagi ini. Dan tidak lupa rekan-rekan, saudara-saudara semua yang mengikuti webinar pada pagi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berniaga salah satu aspek yang sangat penting karena salah satu tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi kita semua. Maka yang saya harapkan pada pagi ini kepada rekan-rekan semua yang mengikuti webinar dengan tema strategi berwirausaha di era pandemi bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar pada pagi ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar resmi kami buka. Semoga lancar. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sukses UMKM seluruh yang ada di Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohmat SEMH yang telah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada hari ini dan telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Mewakili Bapak Ahmad Damiri SSY MAG yang berhalangan hadir. Baik hadirin yang berbahagia serta seluruh peserta webinar, selanjutnya merupakan acara inti dari seminar kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema Strategi Berwirausaha di Era Pandemi.
oleh Bapak Yudhistira Adi Maulana SSI CH-CHT. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu dengan beliau ini? Lalu seperti apa sih profil pemateri inspiratif kita pada pagi hari ini? Semuanya akan diulas tuntas oleh moderator kita, Teh Dinar Marcella. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Divisi Komunikasi dan Informasi. Baik, kepada Teh Dinar Marcella, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari pemateri. Setelah pemaparan pemateri, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah kami umumkan, webinar pada hari ini mengambil tema yaitu strategi berwirausaha di era pandemi. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kami harapkan dari webinar kali ini. Baik, sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Yudhistira Adi Maulana, SSI CH-CHT. Nama Yudhistira Adi Maulana, SSI CH-CHT. Tempat tanggal lahir Purwakarta 14 Desember 1984. Alamat Jalan Veteran nomor 106, Kebon Kolot, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan beliau adalah trader, pengusaha properti. Status beliau menikah. Riwayat pendidikan beliau SD Sudirman 5 Purwakarta tahun 1993 sampai dengan 1998. SMP Negeri 7 Purwakarta tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. SMA Negeri 2 Purwakarta tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Dan berkuliah di Universitas Islam Bandung tahun 2002 sampai dengan 2006. Selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi. Kepada Bapak Yudhistira Adi Maulana, kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Yudhistira Adi Maulana, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya,
saya ucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang mengadakan webinar ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya'i mursalin amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa sharing, kita berbagi mengenai khazanah tentang dunia bisnis atau yang sering kita kenal adalah dunia entrepreneurship. Teman-teman sekalian, saya ini lagi ada di Bandung Selatan, tepatnya di satu desa, jadi agak sulit jaringan. Jadi cari-cari tempat yang agak jaringannya mudah untuk dicari. Tadi agak mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tadi mau di outdoor pun cuaca ternyata gerimis, jadi saya pindah ke pelataran masjid ini ya. Ini yang menyimak ada berapa orang kurang lebih panitia? Mungkin ada yang menginformasikan, yang menyimak hari ini ada berapa orang yang ikut webinarnya? 90, Pak. Kurang lebih 90 orang ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir. Kurang lebih informasi dari panitia yaitu 90 orang. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini bisa menyimak ya sharing atau pengalaman dari dunia entrepreneurship yang sudah saya alami tentunya. Bila dilihat dari basic, tadi dilihat oleh teman-teman, saya tidak ada basic kuliah bisnis, tidak ada sama sekali, tidak juga ada basic kuliah syariah, tidak ada juga. Jadi saya dulu lulusan Fakultas Usuluddin, ya, jadi tidak ada basic. Tetapi ilmu-ilmu yang didapat lebih ke ilmu pengalaman. Jadi terkadang ada hal-hal atau teori-teori yang saya sampaikan di luar teori baku yang ada dalam dunia bisnis. Sebelumnya saya ingin cerita historis ke belakang mengenai dunia entrepreneurship yang saya alami berkaitan dengan tema kita, tapi tidak apa-apa kita kita melihat dulu ke belakang. Pengalaman bisnis itu saya awali ketika duduk di bangku SMA. Jadi ketika duduk di bangku SMA sudah memulai satu bisnis. Dulu saya menjalankan bisnis berjualan. Ada berjualan topi, ada berjualan baju, ada berjualan apa lagi ya, saya lupa lagi, boneka dan sebagainya. Nah, itu jualannya enggak sekarang sudah musim online, dulu belum begitu musim online. Dulu jualannya yaitu di sekolah. Jadi saya bawa jualan, buka lapak di sekolah, lalu ada yang beli, alhamdulillah. Jadi dulu itu kurang begitu tertarik dengan pelajaran. Jadi bila ditanya pelajaran apa yang paling disukai adalah pelajaran yang tidak ada gurunya. Nah, itu yang paling saya sukai. Orang-orang yang lain ditanya pelajaran apa yang paling disukai, oh matematika. Pelajaran apa yang paling disukai, fisika atau mungkin bahasa Inggris. Kalau saya tanya pelajaran apa yang paling disukai, pelajaran yang tidak ada gurunya. Nah, jadi itu yang paling saya sukai. Nah, ketika sekolah itu tidak melihat tidak begitu tertarik sekolah, tidak begitu tertarik belajar. Jadi ketika berangkat semangat ke sekolah itu melihat sekian ratus siswa itu adalah calon konsumen. Jadi satu kelas itu kurang lebih dulu ada 40 orang kalau tidak salah. Nah, semuanya ada 7 kelas di SMA 2 itu. Jadi lumayan banyak, sekian ratusan lebih. Jadi yang saya lihat yang ratusan lebih itu adalah calon konsumen. Jadi setiap berangkat sekolah, alhamdulillah semangat. Nah, jadi pulang berangkat bawa barang, pulang membawa uang. Nah, saya pikir dulu ketika memulai bisnis supaya bisa memiliki uang,
lalu pada dasarnya anak-anak sekolah itu mempunyai teman perempuan, satu waktu mungkin ingin ditraktir, uangnya sudah saya punya. Ternyata selama SMA alhamdulillah enggak ada yang suka. Jadi uangnya awet ya. Dari bisnis jualan yaitu topi sampai ke kalau tidak salah Brunei sama Jepang pernah kirim. Lalu penghasilan bulanan yaitu kurang lebih 500.000, lumayan lah. Anak SMA punya uang 500.000 dari hasil jualan. Lalu selanjutnya saya kuliah, tidak apa-apa ya, saya cerita perjalanan bisnis, perjalanan hidup lah, lebih ke sharing. Lalu menginjak bangku di Unisba, fakultas sambil kuliah pun tetap sambil belajar, sambil dulu, oh ya begini, menarik. Ketika SMA, lalu saya memutuskan untuk kuliah, maka tujuannya itu bukan bekerja. Kan rata-rata yang kuliah tujuannya bekerja ya. Kenapa kamu kuliah di fakultas misalnya syariah? Kenapa fakultas ekonomi? Supaya saya gampang mudah mendapatkan pekerjaan. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih ya rata-rata. Nah, kalau saya nggak seperti itu. Nah, ketika duduk di bangku kuliah, tujuan salah satu tujuannya adalah pertama ingin menuntut ilmu, yang kedua mencari jodoh. 2 itu saja. Jadi tidak ada tujuan wah saya sudah lulus ingin tes CPNS di anu misalnya, nggak ada. Atau sudah lulus ingin bekerja di instansi anu, nggak ada. Jadi yang dicari itu 2 itu, mencari ilmu, belajar bersungguh-sungguh, lalu mencari jodoh. Itu. Nah, sambil mencari ilmu, sambil belajar, sambil mencari jodoh, juga menjalankan usaha. Jadi sambil kuliah, sambil usaha. Dulu adalah kalau tidak salah, dulu 2002 itu belum begitu tren yang namanya Infocus. Belum tren yang namanya Infocus untuk seminar-seminar. Nah, saya di Bandung menyewakan ke pelatihan, ke training-training gitu. Lalu yang kedua berjualan yogurt, berjualan susu. Jadi perjalanan dari SMA sampai ke perguruan tinggi penuh dengan yang namanya jualan. Jualan atau berbisnis memang harus diawali sejak dini. Bila kita membaca buku kalau tidak salah Dr. Anthony Shafii yang berjudul Entrepreneurship Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu memulai satu bisnisnya tidak di usia, misalnya kita sudah lulus kuliah nih usia 20 tahun, usia 19 tahun, tetapi dimulai dari usia dini. Kenapa harus dimulai dari usia dini? Karena membangun jiwa entrepreneurship-nya harus dari kecil. Jadi bagi teman-teman nanti yang sudah berkeluarga, punya anak, bangun dunia entrepreneurship-nya dari semenjak dia SD, semenjak dia SMP. Nah, begitupun Rasulullah. Jadi yang harus terbangun dengan baik itu adalah jiwa entrepreneurship-nya, jiwa bisnisnya, ya, bukan untung ruginya, ya. Ketika kita memulai bisnis bukan untuk ruginya, tetapi membangun jiwa entrepreneurship-nya. Karena dunia entrepreneurship, dunia bisnis dengan dunia kerja itu sangat beda jauh. Kalau dunia kerja kita berangkat pagi, pulang sore, disiplin bekerja, itu pun alhamdulillah rezekinya berkah. Tetapi dalam dunia bisnis kita harus bisa memahami banyak disiplin ilmu pengetahuan. Kita harus memahami disiplin ilmu tentang publikasi, disiplin ilmu akuntansi, lalu disiplin ilmu public speaking, disiplin ilmu semua, lalu pengelolaan kepegawaian, lalu perizinan. Jadi semuanya ada di dalam dunia bisnis. Nah, jadi dari SMA, lalu perjalanan,
lanjut kuliah sambil berbisnis juga. Alhamdulillah dunia entrepreneurship-nya sudah terbangun dengan baik. Dulu ketika ketika kuliah kan ikut namanya SSG. SSG itu santri siap guna ya di AAGIM. Jadi di pesantren tersebut diajarkan kita nyantri juga diajar bagaimana membangun dunia bisnis di dalam pribadi diri kita. Jadi seiring waktu lalu kuliah, berbisnis. Nah, sesudah lulus kuliah, alhamdulillah bisnis jalan, lalu ilmu dapat, jodoh juga dapat. Nah, jadi sudah lulus itu rata-rata orang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Kalau saya melamar istri. Nah, jadi belum bekerja, bisnis belum begitu bagus, tetapi nekat untuk menikah. Nah, ini memang agak aneh ya, agak berat juga. Nah, jadi lulus kuliah, lalu membangun usaha. Nah, mulai kita membangun usaha yang katakanlah lebih serius. Yaitu dulu membangun usaha di bidang herbal dan kesehatan, yaitu 2006. Nah, ketika memulai bisnis, mungkin rata-rata orang yang terpikirkan adalah pinjam modal ke bank ya. Karena pikirannya bisnis itu harus ideal. Tempatnya harus bagus, modalnya harus besar, lalu kendaraannya harus keren dan sebagainya. Yaitu ketika 2006 memulai bisnis yang lebih serius, saya tidak menggunakan modal dari perbankan. Nah, jadi dulu itu modal dari pribadi sendiri. Jadi kita punya uang tidak besar, kecil, lalu kita pergunakan untuk bisnis. Nah, alhamdulillah tekad kita tidak mau terjerumus kepada fenomena riba, padahal waktu itu belum begitu ramai. Nah, jadi kita bertekad membangun bisnis dari modal sendiri, tidak besar. Modal sendiri, masukkan ke bisnis, diputar, beranjak seiring waktu berjalan, alhamdulillah bisnis itu sudah berjalan kurang lebih 14 tahun. Jadi kalau orang sekarang sangat tertarik dengan bisnis yang viral, bisnis yang bombastik, kalau saya lebih tertarik kepada bisnis yang sifatnya melegenda. Nah, bisnis sifatnya melegenda itu bisnis yang tidak musiman, tetapi seumur hidup terus akan kita jalankan. Mungkin bila teman-teman di Purwakarta ada yang tahu kalau tidak salah es ciming ya, tahu, ada yang tahu es ciming? Nah, es ciming di pasar Jumat. Iya Pak, tahu. Nah, itu es ciming itu legendaris. Itu ketika bapak saya duduk di kalau tidak salah SMP, itu sudah ada sampai sekarang masih ada. Berarti kurang lebih bapak saya sudah pensiun, mungkin ada 50 tahun lebih. Jadi bisnis yang melegenda. Nah, jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang melegenda, bukan bisnis musiman, bukan yang viral-viral, bukan yang booming, bukan. Karena itu sifatnya hanya sementara saja. Kembali ke pembahasan kita. Jadi kurang lebih 14 tahun. Nah, perjalanan 14 tahun tersebut tidak mulus juga. Tidak ada bisnis yang untung terus. Ada ruginya, ada beberapa sektor bisnis yang tutup, ada yang memang terus ya. Tapi kita harus punya fokus untuk menjalankan satu bisnis. Harus fokus menjalankan satu bisnis. Artinya tidak bisa kita sambil bekerja, sambil bisnis, tidak bisa. Harus terjun langsung, harus tahu di lapangan, sehingga bisnisnya bisa berjalan lancar. Kita bisa tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, yang
menjadi perhatian fenomena saat ini adalah orang itu ingin berbisnis tetapi hitungannya ingin ideal, ya. Misalnya lulus sekolah, lulus kuliah. Oh, saya ingin menjalankan satu bisnis. Oh, ternyata butuh modalnya misalnya 100 juta. Pinjamlah ke bank 100 juta. Lalu misalnya nyewa tempat, lalu mulai usaha. Yang namanya bank itu ada yang namanya bunga ataupun riba. Ketika bisnis itu mungkin teman-teman di kuliah di syariah lebih tahu kan bisnis itu tidak flat lurus terus. Ada grafiknya, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik lagi. Sedangkan bunga bank itu tidak mengenal fluktuatif. Dia harus naik terus. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang memulai bisnis kan tidak lama bisnis hitungan apa itu mohon maaf agak terputus tadi ya. Balik ke pembahasan kita. Jadi ketika hitungan ideal ingin menjalankan satu bisnis, rata-rata orang itu ingin ideal. Ingin ideal itu lulus kuliah, saya ingin misalnya berbisnis sesuatu, butuh modal 100 juta pinjam ke bank. Maka tidak lama bisnisnya terjang turun, tetapi utang di banknya terus harus dibayar beserta bunganya. Jadi tidak sedikit yang bisnisnya sudah bangkrut, utangnya masih ada. Itu yang paling membahayakan dalam bisnis adalah adanya riba ataupun bunga bank. Itu yang paling menakutkan, yang paling membahayakan dalam satu bisnis. Oleh karenanya selama 14 tahun ini saya tidak menggunakan modal dari perbankan. Alhamdulillah sehingga tidak ada piutang keluar ya. Itu beberapa sektor dari kesehatan yaitu BRC Bekam Ruqyah Center, ada juga Galeri Madu dan ada bisnis yang lainnya yang alhamdulillah jalan. Lalu yang sekarang ditekuni adalah bisnis di bidang developer, yaitu developer properti syariah. Jadi lebih fokusnya developer yang bergerak di bidang syariah. Jadi kita balik lagi ke pola yang awal memulai satu bisnis developer pun alhamdulillah kita tidak menggunakan modal dari perbankan. Sehingga ketika kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah usaha-usaha kita terus jalan. Alhamdulillah dengan izin Allah terus jalan. Bila yang lain, mohon maaf ada yang tutup, ada yang karena piutangnya banyak dan sebagainya. Termasuk developer konvensional pun tidak sedikit yang dikonversikan ke syariah. Kenapa? Karena piutang ke banknya besar. Jadi utangnya harus dibayarkan, tetapi jualannya tidak semulus apa yang dibayangkan. Nah, sampai sekarang adalah bisnis developer properti syariah yaitu Yudiantara Land. Di kondisi katakanlah sekarang perekonomian grafiknya sedang menurun. Tidak saya katakan jelek tetapi sedang menurun. Sedang menurun karena salah satu adanya fenomena corona dan sebagainya sehingga berdampak ke perekonomian. Ketika selama fenomena corona ini saya ambil contoh di beberapa developer itu menahan penjualan karena dari pihak perbankannya tidak di ACC ya. Dari pihak perbankannya tidak di ACC, tetapi selama
fenomena corona ini, kita malah memperluas beberapa area-area untuk membangun klaster dan perumahan. Ada di Purwakarta, di Jalan Kolam Renang, ada di Sadang depan STS, ada juga sekarang bertambah yaitu di Subang, kurang lebih 1 hektar. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan modal dari perbankan, sehingga tidak tergerus oleh piutang dan oleh bunga bank. Jadi alhamdulillah terus berjalan. Lalu bagaimana sesuai dengan tema tadi, bagaimana caranya kita memasarkan di era pandemi seperti ini. Kan tidak boleh adanya kerumunan katanya ya, tidak boleh kita berkumpul-kumpul seperti sebelumnya. Yaitu salah satu yang kita terapkan adalah dengan pemasaran online. Pemasaran online itu banyak dibahas oleh pemateri, bahkan banyak yang lebih unggul, yaitu memasarkan melalui media sosial, baik yang sifatnya organik, ya seperti Facebook organik, ada adminnya, ada juga yang sifatnya berbayar, ya seperti Facebook Ads ya. Nah, saya kurang begitu paham karena ada bagiannya. Lalu juga melalui Instagram, itu sudah umum juga. Lalu melalui media jual beli online, seperti OLX dan sebagainya. Yaitu itu cara-cara saya katakanlah cara alternatif untuk memasarkan satu produk. Banyak sekali pemateri-pemateri buku-buku yang memasarkan tentang online. Seperti pernah saya baca itu bukunya Dewa Eka Prayoga kalau tidak salah. Buku tersebut ditulis, diterapkan di satu wilayah yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Mungkin bila di wilayah beliau tinggal yaitu di Bandung atau di kota-kota besar yang lainnya diterapkan strategi online efektif. Nah, diterapkan strategi online efektif. Seperti di Bandung, di Jakarta, mungkin di kota-kota besar. Berbeda dengan di Purwakarta, menggunakan strategi online belum tentu efektif. Tingkat efektivitasnya belum begitu tinggi. Di Purwakarta, khususnya di Purwakarta itu bila kita lihat secara geografis, Purwakarta itu adalah kabupaten terkecil di Jawa Barat. Kabupaten terkecil di Jawa Barat. Lalu Purwakarta juga dulu dikenal sebagai kota pensiun. Jadi orang-orang yang bekerja di kota-kota besar sudah pensiun pindah ke Purwakarta sehingga dia jauh dari hiruk-pikuk ramainya kota. Jadi adalah kabupaten terkecil. Sehingga kehidupannya pun Purwakarta itu seperti desa meskipun kota. Harus kita jualan itu bertatap muka, harus bertemu langsung, harus silaturahmi, harus mengenal, ya, harus terjun langsung ke lapangan. Berbeda dengan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung ataupun Surabaya. Jadi ketika kita menggunakan strategi online, tidak boleh diandalkan di strategi online-nya saja. Tetap kita harus bersilaturahmi, harus bertemu langsung dengan katakanlah calon-calon konsumen. Nah, calon-calon konsumen. Dan cara tersebut sebetulnya sangat efektif. Meskipun kita bisa menghindari kerumunan, ya. Kita bisa silaturahmi datang satu persatu sambil kita olahraga, sambil kita bersepeda atau yang mempunyai hobi, tetap kita harus datang ke personal-personal ataupun komunitas-komunitas
ataupun majelis taklim. Jadi bila diterapkan di era pandemi ini online, full online, saya rasakan itu tidak begitu efektif untuk di Purwakarta. Nah, untuk di kota besar mungkin bisa. Untuk di Purwakarta tetap harus kita bertatap muka, bersilaturahmi, datang langsung. Nah, lalu di Subang pun kita menerapkan yang sama. Kita bertatap muka, bersilaturahmi, terjun langsung ke lapangan. Jadi tidak bisa diandalkan ke online-nya saja. Jadi harus dipergunakan dua strategi tersebut. Mungkin ada pertanyaan dulu atau seperti apa? Atau dilanjut? MC, gimana? Dilanjut dulu aja, Pak. Dilanjut dulu ya. Ya. Kita lanjut. Jadi dari online itu kita sudah coba riset menggunakan penjualan secara online, ya, melalui situs jual beli, lalu melalui Facebook berbayar, lalu melalui yang organik juga, ternyata tingkat efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi meskipun masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa meninggalkan yang namanya tatap muka, tidak bisa meninggalkan yang namanya silaturahim. Karena dalam silaturahim itu, dalam tatap muka, dalam pertemuan itu, kalau dalam bahasa Islamnya ada keberkahan. Kalau bahasa pengobatannya itu, setiap orang itu mempunyai yang namanya MEM. MEM itu medan elektromagnetik. Jadi setiap orang itu mempunyai daya tarik satu sama lain. Ketika kita berjualan di online, berjualan tatap muka langsung, apalagi kenal, berbeda hasilnya. Oleh karenanya, khususnya karena kita tinggal di Purwakarta, harus diterapkan yang namanya strategi tatap muka langsung bertemu dengan calon konsumen. Dalam penjualan pun, dalam berbisnis pun, jangan kita seperti kalau saya ibaratkan seperti seorang politisi. Kenapa jangan seperti seorang politisi, yaitu datang ketika hanya ada kebutuhannya saja. Ketika misalnya kampanye, ketika mau dicoblos datang, ketika sudah dipilih hilang. Dalam berbisnis kita harus terus menjalin yang namanya silaturahim. Mau beli, mau tidak, silaturahmi itu harus tetap terjaga. Jadi tujuan utama kita bukan untuk jualan, yaitu untuk silaturahim. Bila tujuannya hanya jualan saja, bertemu seseorang, bertemu teman, maka yang didapatkan antara dibeli dan tidak. Tetapi bila tujuannya silaturahim, jualan kita tidak dibeli pun, kita mendapatkan pahala kebaikan. Ketika dibeli, mendapatkan keuntungan juga, mendapatkan pahala kebaikan juga. Jadi ada double. Pernah tidak teman-teman mengalami ada teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, tahu-tahu dia datang. Halo, Assalamualaikum. Nah, bro, saya mau ke rumah nih. Nah, datang apa dia? Datang menawarkan dagangan. Kita suka atau tidak? Kalau boleh jujur tidak ya. Nah, orang saya mah datang teh pas jualan unggul, pas ada butuhnya saja. Nah, otomatis kita tidak suka. Lalu ketika ada salesman datang ke rumah kita diketok, Assalamualaikum, kami dari perusahaan panci, langsung kita tolak. Oh, mohon maaf, ibunya tidak ada, ditutup. Otomatis orang itu sangat tidak suka ditawarkan jualan. Nah, tetapi ketika kita bersilaturahim, lalu kita sambil berjualan, itu sangat efektif. Nah, online juga efektif, tapi untuk Purwakarta efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Tetap kita harus bertatap muka. Karena Purwakarta itu adalah
kota rasa desa. Kenapa kota rasa desa? Dari ujung Wanayasa sana, ya, ujung Wanayasa sana yaitu di Legok Barong namanya, sampai ujung Cempaka sana semuanya itu kenal. Kalau saya bocorkan dari ujung Wanayasa sampai ujung Cempaka, semua orang Purwakarta satu sama lain saling mengenal. Lalu yang di Facebook online hampir di kota besar tidak, ya. Di Purwakarta itu. Jadi di Purwakarta itu untuk mengenalkan satu produk atau memasarkan satu bisnis itu, meskipun di era corona seperti ini, kita harus tetap menjalin silaturahmi. Tidak bisa dalam berbeda silaturahim, harus ada ikatan emosional. Jadi kita harus bertatap muka langsung dengan konsumen ataupun orang. Nah, tetapi suka saya menemukan orang yang jualan di online itu yang PHP minggir. Sering dengar kayak gitu ya? Nah, yang PHP minggir. Jadi orang yang nanya-nanya itu tidak boleh, orang yang tidak minat itu tidak boleh bertanya. Nah, padahal yang namanya jualan itu orang yang berminat, orang yang tidak minat harus kita layani. Karena itu adalah calon konsumen. Nah, lalu ketika kita bersilaturahim, mau dibeli ataupun mau tidak, tetap harus menjalin silaturahim. Jangan hanya menawarkan jualan itu ketika butuhnya saja. Nah, ketika kita jualan, ternyata orang itu tidak beli, kita tidak datang lagi. Nah, itu sistem penjualan yang buruk. Jadi harus membangun silaturahim dan jaringan. Kan di dalam hadis juga silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbaiki rezeki, ya, memperpanjang umur dan memperbaiki rezeki. Artinya bila kita ingin dipanjangkan umurnya, lalu rezekinya harus banyak bersilaturahim, harus banyak main, harus banyak datang ke rumah teman, ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk strategi pemasaran atau mempublikasikan, memarketingkan produk khususnya di Kota Purwakarta, ya. Jadi kita harus bertemu langsung ataupun silaturahim. Sampai jam berapa? Ada pertanyaan dulu atau lanjut? Dilanjut dulu aja, Pak. Dilanjut dulu, oke. Berapa menit lagi? Masih panjang? 20 menit lagi, Pak. 20 menit lagi, oke. Kita lanjut pembahasan kita. Nah, jadi kita review sedikit dari historisnya. Jadi membangun bisnis itu katanya pembelajaran yang baik itu adalah yang diulang-ulang. Saya ulangi kembali sedikit. Jadi pembelajaran itu yang paling efektif itu adalah diulang-ulang. Oleh karenanya sholat nggak sekali, diulang-ulang, ya. Nggak, kenapa kamu nggak sholat Jumat? Udah kemarin, nggak. Tetap Jumat sekarang, Jumatan lagi, gitu. Kemarin sholat Isya, sekarang sholat Isya lagi, karena harus diulang-ulang. Jadi dilihat dari historis yang tadi, kita memulai bisnis itu jangan hanya ketika lulus kuliah, ya. Belajar itu tidak hanya sebatas lulus kuliah. Jadi saya pribadi membangun bisnis dari kursi SMA, mohon maaf. Dari kursi SMA berjualan, boleh jujur saja waktu SMA tidak begitu tertarik belajar, ya. Bila dikatakan tadi, saya katakan orang-orang ditanya pelajaran apa yang paling disukai,
pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau fisika. Kalau saya ditanya pelajaran apa yang paling disukai, pelajaran yang tidak ada gurunya. Nah, itu yang paling disukai. Karena ketika tidak ada gurunya, saya bisa keliling ke kelas-kelas lain untuk menawarkan jualan, untuk melakukan jualan topi, jualan tas dan sebagainya. Kuliah lanjut juga menjalankan bisnis karena entrepreneurship itu bukan bukan profesi. Entrepreneurship itu jiwa, jiwa entrepreneurship. Jadi ketika kita membangun bisnis, jangan saja kita memikirkannya orientasinya untung. Jangan hanya memikirkan orientasinya untung. Oleh karenanya di dalam muamalah makliyah itu di dalam akad bagi hasil, kan yang dibagikan tidak hanya untungnya saja, ruginya pun dibagikan. Ketika seseorang bersirkah, misalnya jualan bakso misalnya, 3 orang itu bersirkah bareng-bareng, ketika ada keuntungan dibagi 3, ketika ada kerugian juga dibagi 3, gitu. Artinya di dalam ilmu syariah, teman-teman mungkin lebih tahu, dalam bisnis itu tidak hanya keuntungan saja, ada ruginya. Grafiknya tidak hanya naik terus, tetapi ada turunnya. Nah, berbeda dengan di konvensional. Yang namanya bunga bank itu, yang namanya riba itu, tidak ada hilangnya. Nah, oleh karenanya, ekonomi konvensional itu, ekonomi kapitalisme itu yang dipikirkannya adalah untung, dan untung. Tidak peduli orang lain rugi, tidak peduli orang lain bangkrut. Nah, oleh karenanya, di konvensional itu ketika kita beli rumah, ketika beli kendaraan dengan cara cicil, lalu cicilannya tertunda, maka didenda. Lalu ketika cicilannya tertundanya agak lama, lalu barangnya disita, mobilnya disita, rumahnya disita. Jadi barangnya hilang, lalu uang cicilannya pun hangus. Itu adalah ekonomi kapitalisme. Jadi selama ini kita pakai ekonomi seperti itu. Tidak disadari, semakin banyak orang yang kaya, maka semakin banyak juga orang yang jatuh miskin. Oleh karenanya kita hidupkan ekonomi syariah ini agar apa? Pertama, supaya berkah. Yang kedua, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, ya. Karena di dalam Islam itu tidak hanya kita diajarkan kita semua diajarkan dari bangun tidur diatur di dalam Islam. Dari bab sholat sampai bab dagang diatur di dalam Islam. Nah, oleh karenanya harus dengan nilai-nilai keislaman dalam bermuamalah tersebut. Saudara sekalian, teman-teman, para mahasiswa yang sedang menyimak, ada 90 orang ya. Jadi dalam membangun bisnis itu seperti itu. Jangan memikirkan hal yang ideal, ya. Jangan memikirkan hal yang ideal. Nah, hal yang ideal itu apa? Ya itu tadi, harus ada modal sekian, harus nyewa sekian. Nah, tetapi mulailah berbisnis dengan modal yang dimiliki, dengan potensi yang ada, dengan tempat yang ada. Jadi jangan dulu menunggu bisnis itu ideal lalu kita membangun bisnis, tetapi bangun dari ketidakidealan, lalu beranjak melalui proses, nikmati, dan bisnis itu akan terbangun dengan baik. Ketika bisnis terbangun dengan baik, sudah bagus, tadi ada media untuk memasarkannya. Nah, media untuk memasarkannya di era pandemi ini, tadi saya katakan kalau di kota-kota besar full online bisa. Nah, kalau di khususnya Purwakarta,
full online gitu efektif. Tetap kita harus bersilaturahmi, harus bertatap muka, harus ketemu, ya, harus sepedahan bareng, olahraga dan sebagainya. Jadi harus ketemu langsung, ya. Tidak bisa diandalkan di online saja. Mungkin kalau di kota besar ya sangat efektif, tetapi kalau khususnya di Purwakarta tidak efektivitasnya tidak begitu tinggi. Oleh karenanya ketika kita berbisnis tadi, bisnis itu susah. Bila ada yang mengatakan, "Pak, bisnis itu gampang," bohong. Bila ada yang mengatakan bisnis itu gampang, bisnis itu susah. Kita harus punya modal, kita harus membangun SDM, kita harus publikasi, kita harus tahu ilmu akuntansi, lalu kita harus tahu juga ilmu psikologi, lalu harus tahu juga ilmu geografi, gitu. Jadi ketika kita akan memasarkan, geografi setiap wilayah itu beda-beda. Purwakarta, Subang, lalu Jakarta, Surabaya, berbeda-beda, ya. Kalau di Bandung mungkin di kota besar efektif untuk online. Untuk di Purwakarta, kota kecil, kabupaten terkecil di Jawa Barat, itu lingkupnya kota tetapi rasa desa. Kita harus tetap bersilaturahmi dan ketemu langsung. Karena di Purwakarta itu satu sama lain orangnya saling mengenal. Satu sama lain saling mengenal. Tadi saya katakan dari ujung Wanayasa sampai ke saudara, dulu sekolahnya di mana, lalu kuliahnya di mana, ya. Lalu ini anaknya siapa. Purwakarta itu karakternya seperti itu. Dan untuk membangun bisnis di Purwakarta itu membutuhkan daya istiqomah yang tinggi, daya konsisten yang tinggi, lalu modal secukupnya. Nah, modal secukupnya. Purwakarta itu berat, ya. Di Purwakarta itu berat. Kenapa? Karena membutuhkan waktu untuk mengenalkan satu usaha, satu bisnis. Coba di teman-teman lihat di Purwakarta toko dan bisnis kan ada yang baru, ada yang lama, ada yang memang dari dulu sampai sekarang terus konsisten, ya. Ya kuncinya itu kita tidak jangan yang namanya modal dan menggunakan modal usaha. Jangan melihat Jack Ma, Alibaba.com, lihat juga Bob Sadino, jangan. Karena rata-rata orang itu memahami bisnis itu ketika membaca satu buku, misalnya Suksesnya Bob Sadino, tetapi tidak membaca bagaimana merindisnya Bob Sadino membangun satu bisnis. Bagaimana sukses. Dan kita ingin berbisnis, ingin menyamai orang yang sudah suksesnya, orang yang sudah bisnisnya berjalan, misalnya 20 tahun, 10 tahun. Tidak bisa. Saya pernah berbincang dengan kawan saya, yang melakukan studi banding
itu di usia 10 sampai 15 tahun. Jadi pemula itu disebutnya 10 sampai 15 tahun. Yang sudah stabil, katakanlah sukses bahasa bisnisnya, yang berumur di atas 50 tahun. Seperti apa? Toyota. Kan itu umurnya tidak sedikit, 10 tahun. Jadi bila kita yang baru usaha membangun bisnis sebulan, 2 bulan, setahun, lalu grafiknya menurun, lalu mengatakan, "Oh, saya kayaknya tidak pantas nih. Kayaknya saya tidak bakal. Oh, saya sudah iklan produk saya di OLX misalnya, OLX. Oh, saya sudah iklan produk saya di Instagram, ya, dimensi akhirat. Nah, tidak hanya dimensi dunia saja, ya. Tadi dimensi dunia sudah iklan di media sosial, sudah iklan di online. Nah, tetapi harus ada dimensi akhiratnya. Nah, dimensi akhiratnya adalah kita harus banyak membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sama-sama mempunyai usaha. Memang ini agak aneh ya. Kita punya usaha nih, teman saudara kita punya usaha, kita bantu untuk mengiklankan. Nah, memang agak aneh, tetapi di dalam hadis disebutkan bila kita ingin dimudahkan urusan kita, maka mudahkanlah urusan orang lain. Artinya kita harus membantu saudara atau teman kita agar bisnisnya populer, agar bisnisnya sukses. Itu adalah dimensi akhirat. Lalu selain itu apalagi yang sudah umum adalah sedekah. Yang sudah umum adalah sedekah. Sedekah tidak ditentukan nilainya, juga tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya juga. Jadi Ada masih sesi tanya jawab lagi.
kepada pemateri Bapak Yudhistira Adi Maulana SLC yang dilakukan oleh panitia di kolom chat. Jadi Ya, agak terputus nih. Ya, halo. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya untuk mengklik tombol raise pada aplikasi masing-masing. Cek, cek. 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 Halo. Silakan yang bertanya untuk mengklik aplikasi masing-masing. Bacain aja. Bacakan pertanyaan dari kolom chat. Dari Dewi Badra,
Lalu silakan kepada Iya, halo. kita pertanyaan. Iya. Putus ini. Kan Dewi sama Waalaikumsalam. yang kita lalu Ya, kalau bidang apa nih? Usahanya di bidang apa? Usahanya di bidang oh, dijelaskan. Oke. Dulu aja. Era pandemi ini memang bisa dikatakan kalau kita mengikuti teori yang ada, maka larinya akan seolah-olah akan menjadi suram. Kita mengikuti. Halo, dengar suaranya ya? Iya, dengar suaranya ya? Ini.
Halo. Baik Pak, silakan. Kedengaran ya? Ya. Kalau kita mengikuti teori secara umum, memang di era pandemi ini kita terlihatnya suram. Kita melihat beberapa usaha yang tutup, beberapa perusahaan yang tutup. Nah, tetapi yang paling utama yang harus kita lakukan di era pandemi seperti ini adalah tetap istiqomah. Tetap istiqomah, tetap konsisten melakukan kegiatan bisnisnya. Lalu diusahakan jangan mempunyai utang ke perbankan. Jadi diusahakan jangan mempunyai utang ke perbankan. Selama kita tidak mempunyai utang ke perbankan yang mempunyai unsur riba, insya Allah meskipun secara penjualan menurun, tetapi usaha kita akan terus berjalan dan melewati badai corona ini, ya, insya Allah. Lebih seperti itu. Baik Kakak. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Nurul. Bagaimana cara meyakinkan konsumen agar tetap membeli produk yang kita jual, meski banyak saingan yang menjual produk yang sama dengan produk yang kita pakai? Ya, pertama ucapan terima kasih. Pertama, kita jangan memahami bahwa itu adalah kompetitor. Jangan memahami orang lain itu adalah saingan. Tetapi lain itu atau bisnisnya yang sama itu merupakan bisnis kita. Jadi jangan dianggap saingan. Kompetitor yang sama itu merupakan pembesar bisnis kita. Bila kita lihat teman-teman sering main Bandung ada podcast. Di Cihampelas itu kenapa sangat populer? Karena yang jalurnya satu wilayah, hanya satu. Yang jualannya satu, bila yang jualannya maka tidak populer sekarang. Jawa orang yang berjualan pembahasan. Nah, Jawa itu semuanya jualan jadi dia pembesar harus atau ini baru kenapa aku jual diri teknologi
kita akan sampaikan Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Aji Maulana yang telah membacakan doa. Baik, terakhir sesi dokumentasi atau foto bersama. Silakan untuk ruang aktifkan kameranya. Seluruh peserta webinar harap untuk mengaktifkan kameranya. Kita memasuki sesi dokumentasi. Dan untuk tim teknis atau teknisi, selanjutnya ruang 4. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua. Dari saya yang bertugas, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan untuk pemateri, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Ya. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih banyak sudah hadir. Cuma baik, terima kasih banyak semuanya. Udah.